Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Baptisario, peserta Lacar tahun 2026, gelombang 12, angkatan 311, kelompok 2. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, baik melalui MOOC maupun e-learning, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pemahaman baru mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahap MOOC, saya mempelajari berbagai materi dasar yang berkaitan dengan core value ASN berakhlak. Materi disajikan dalam bentuk video pembelajaran, bahan bacaan, dan kuis yang membantu saya menghadapi konsep-konsep dasar secara mandiri. Melalui upaya tersebut, saya dapat memahami materi dengan baik dan mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan pelaksanaan tugas di tempat kerja. Selanjutnya, pada pembelajaran e-learning, materi yang dipelajari menjadi lebih mendalam melalui diskusi, studi kasus, penugasan, dan kegiatan refleksi. Dari pembelajaran tersebut, saya memahami bahwa nilai-nilai berakhlak yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan hanya sekedar teori, tetapi diterapkan dalam perilaku sehari-hari sebagai ASN. Materi yang paling saya pahami adalah mengenai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Saya memahami bahwa sebagai ASN, tugas utama adalah memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap ramah, responsif, dan profesional. Selain itu, saya juga memahami pentingnya akuntabilitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi yang cukup sulit saya pahami adalah mengenai keterkaitan dan implementasi seluruh nilai berakhlak dalam situasi kerja yang kompleks. Terkadang satu permasalahan dapat melibatkan beberapa nilai sekaligus, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk menentukan sikap yang tepat. Selama mengikuti pembelajaran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: yang pertama, banyak materi yang harus dipelajari dalam waktu yang relatif terbatas. Yang kedua, kesulitan memahami beberapa istilah dan konsep baru yang berkaitan dengan budaya kerja ASN. Yang ketiga, keterbatasan waktu untuk mengulang materi karena harus menyesuaikan dengan aktivitas dan tugas lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, mengulang kembali video dan bahan bacaan yang tersedia di MOOC. Yang kedua, mencatat poin-poin penting dari setiap materi agar lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, aktif mengikuti diskusi dan bertanya kepada pengajar maupun rekan peserta ketika menemukan materi yang belum dipahami. Yang keempat, berdiskusi dengan sesama peserta untuk saling bertukar pemahaman pengalaman. Saya sangat terkesan dengan pengajar yang telah menyampaikan materi dengan baik, jelas, dan sistematis. Pengajar tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang relevan dalam kehidupan pekerjaan ASN sehari-hari. Hal ini membuat materi menjadi lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Selain itu, pengajar juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Sikap pengajar yang ramah dan responsif terhadap pertanyaan peserta juga sangat membantu dalam proses pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wilhelmus Wisoge, SEMT, atas dedikasi dan kesabarannya dalam membimbing peserta selama pembelajaran agenda 2. Semoga kedepannya metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis studi kasus dapat terus dikembangkan, sehingga peserta semakin mudah memahami materi dan mengaitkannya dengan kondisi nyata di lingkungan kerja. Agenda 2 memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai ASN berakhlak. Saya berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih.